Hai teman-teman Bincang, balik lagi bersama aku, Rafif, di Bincang Academy, persembahan DDTC Academy. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak. Teman-teman mau nanya deh, kalau misalnya teman-teman dengar kata-kata tax professional, profesional pajak, siapa sih yang muncul di benak teman-teman? Mereka yang ada di otoritas, yang bekerja sebagai profesional pajak, di Direktur Jenderal Pajak misalnya, atau di Kementerian Keuangan, atau ada juga yang bekerja sebagai consulting di konsultan pajak, atau mungkin bekerja juga sebagai staf perpajakan di perusahaan, atau mereka yang memberikan pelatihan pajak gitu, trainer pajak. Atau mungkin hal-hal lain yang umum sudah terdapat di masyarakat gitu ya, profesional-profesional pajak yang memang sudah ada. Nah, sekarang saya mau nanya deh, teman-teman udah pernah dengar belum istilah taxologist? Wah, kayaknya keren banget nih istilahnya ya. Kira-kira apa sih artinya? Dan siapa sih yang menjadi taxologist itu? Buat bahas topik yang sangat menarik tersebut, kita telah mengundang profesional di DTC yang luar biasa, yaitu Mas Daniel Sohilait. Selamat siang Mas Daniel. Selamat siang Mas Rafif, terima kasih sudah diundang ya. Sama-sama Mas, kita juga senang banget bisa ketemu Mas Daniel hari ini. Nah, kita ngomongin tentang taxologist nih Mas. Yeah. Jadi, itu tuh sebenarnya apa sih Mas? Apakah taxologist itu mendefinisikan profesional pajak, atau tuh sebenarnya hal yang lain lagi nih Mas? Thank you Mas Rafif untuk pertanyaannya. Kalau kita ngomongin taxologist sendiri, itu kita berbicara tentang profesi. Kalau mungkin sekarang terkenalnya profesi itu konsultan pajak, ada juga teman-teman administrator pajak di mana itu mungkin bekerja di otoritas, ataupun juga teman-teman administrator yang bekerja di perusahaan-perusahaan, dan juga teman-teman trainer pajak sendiri, ataupun yang memberikan pengajaran di course-course yang ada. Nah, di sini ada sesuatu yang baru nih, namanya taxologist. Kalau di Indonesia mungkin terdengarnya sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya udah booming lebih lama di luar negeri sendiri, terlebih di Amerika Serikat. Dimana pada tahun 2014, Thomson Reuters ini memberikan penghargaan bagi beberapa profesional pajak yang memang memiliki kapabilitas tinggi untuk menghubungkan antara perpajakan dan juga teknologi sendiri. Jadi kalau bisa kita singkat aja ya dari cerita itu tadi, si taxologist ini itu merupakan profesional pajak yang memiliki kemampuan mengoperasikan teknologi lebih dalam. Jadi bisa menghubungkan ataupun menjadi jembatan nih antara teks dan juga teknologi itu tadi. Menarik nih Mas. Biasanya kalau kita ngomongin pajak gitu ya, tax itu korelasinya dengan ekonomi atau accounting atau mungkin hukum gitu ya. Nah, kalau misalnya ini taxologist ini itu kita mengkorelasikan antara pajak dengan ilmu teknologi gitu ya. Nah, jadi itu merupakan satu hal yang mungkin agak asing gitu ya, karena biasanya kalau pajak itu ya ekonomi gitu, bukan soal teknologi gitu ya. Mungkin bisa diceritain lebih lanjut Mas, kenapa sih istilah taxologist itu muncul? Oke, mungkin singkat aja nih awalnya. Taxologist sendiri itu merupakan akronim ya, lebih tepatnya dari kata teks dan juga teknologi ini tadi. Dimana ya akhirnya dikombinasikan dari seorang profesional ini mengkombinasikan antara teks dan juga teknologi sehingga bisa memudahkan pekerjaannya ataupun bahkan bisa memudahkan pengerjaan terkait dengan kewajiban perpajakan baik itu di kantor secara bisnis ya ataupun secara publik di otoritas sendiri untuk bisa dinikmati oleh masyarakat pada daerah tertentu ataupun pada negara tertentu. Itu mungkin untuk simpelnya, dimana mungkin yang selama ini terkenal memang cuma terbatas pada ruang lingkup itu aja. Padahal kan perpajakan dan juga pajak ini adalah ilmu yang multidimensional, jadi bisa dikombinasikan dengan apapun itu. Terlebih dengan sekarang, dengan perkembangan teknologi semakin berkembang dan juga perpajakan pun juga dinamis juga, akhirnya ada juga yang namanya profesi taxologist ini untuk bisa menghubungkan antara teks dan juga teknologi ini tadi. Dan mungkin kalau Mas Rafif kita bisa mencarikan referensi bagi teman-teman. Ada nih penerima penghargaan dari Thomson Reuters pada tahun 2015 itu ada Sarah Ginger, di mana dia bisa mendapatkan award karena dia bisa mensimplifikasi ataupun mengurangi entry data pajak secara manual di perusahaannya. Jadi
itulah yang dilakukan oleh si teksologis ini, di mana kembali lagi memudahkan ataupun memberikan efektivitas kepada pemenuhan kewajiban perpajakan pada suatu perusahaan ataupun pada suatu otoritas bagi masyarakat negara tertentu. Gitu. Nah, saya setuju banget nih Mas. Jadi kalau kita lihat di dunia luar itu teknologi sangat berkembang. Ya. Dengan berkembangnya teknologi, bisnis juga berkembang nih. Bentuk-bentuknya menjadi semakin berbagai macam, proses bisnisnya juga semakin tersimplifikasi. Jangan sampai kita di bagian pajaknya juga malah tertinggal gitu ya Mas. Benar. Makanya sepertinya memang teksologis ini adalah profesi yang diperlukan dan potensinya ke depan juga akan sangat besar gitu ya Mas. Betul. Dan kalau misalnya kita pikir-pikir ya teksologis ini merupakan profesi yang kita tuh butuh gitu ya Mas. Kita butuh demi bisa mendukung perkembangan teknologi di bidang perpajakan ini. Dan lagi nih Mas, pasti kita semua setuju dong kalau yang namanya administrasi pajak itu bukan hal yang sederhana gitu. Pasti. Dan mungkin nggak cuma di Indonesia ya, tapi di belahan dunia lain juga mungkin serupa ya. Yang namanya pajak itu adalah terdiri dari banyak sekali mundane tasks gitu ya, hal-hal yang berulang-ulang, yang sama, yang sebenarnya itu kalau kita lihat ya, ada potensi itu bisa dilakukan dengan mesin gitu ya. Pasti. Untuk memastikan akurasinya, untuk memastikan efektivitas waktu gitu. Jadi memang kalau kita lihat di sini kita tuh posisinya menaikkan derajat manusia gitu ya, dari hal yang melakukan hal yang mundane gitu ya, yang berulang-ulang menjadi lebih kita tuh menentukan bagaimana strateginya. Mungkin bisa begitu ya Mas. Betul. Oke. Tapi kalau kita berkaca ya, tadi kan kita ngomongin pemberian penghargaan di Amerika ya Mas? Betul. Kalau kita berkaca ke negeri kita sendiri nih, ke ranah domestik, itu sebenarnya udah banyak nggak sih Mas teksologis itu, atau gimana nih Mas? Oke, kalau kita ngomongin dalam ranah Indonesia ya, terkait dengan profesi teksologis, kalau bisa dibilang sekarang profesi teksologis ini mungkin sudah banyak dimention di beberapa berita, itu sudah banyak dimention ataupun di luar. Kalau kita lihat luar tadi kan kita sempat sebut juga banyak juga yang memang sudah menjadi profesional teksologis ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri untuk secara label ataupun title profesi itu memang belum ada. Tapi kita nggak menutup mata akan hal itu, di mana pastinya di setiap perusahaan ataupun di setiap konsultan ataupun bahkan di otoritas pajak itu memiliki orang-orang di bidang pajak yang memang memiliki keahlian juga di bidang teknologi, sehingga mereka bisa mengkombinasikan itu tadi. Nah, contohnya mungkin sesimpel kalau Mas Raffi pasti sudah pernah ngisi SPT dong. Oh iya dong, wajib. Wajib, jangan lupa. Nah, itu adalah salah satu contoh singkat ataupun contoh simpel dari pekerjaan teknologi sendiri, di mana dulunya manual, sekarang bisa diotomatisasi. Kalau mungkin dulu sempat ngisi form yang berbentuk Excel, nah sekarang kan sudah berbentuk website dan sudah bisa terhitung secara otomatis. Itu tugas-tugasnya dari teknologi seperti itu, mensimplifikasi apa yang dulunya manual menjadi otomatis. Sebenarnya pastinya di setiap perusahaan, konsultan ataupun baik otoritas pasti memiliki fungsi-fungsi tersebut, tapi kalau secara titel itu memang belum ada. Dan bahkan di DTTC sendiri pun sudah banyak aplikasi yang memang dikembangkan oleh rekan-rekan memang yang base ilmunya itu adalah perpajakan, tetapi juga mengembangkan keilmuannya di bidang teknologi juga, sehingga ada produk-produk digital dari DTTC sendiri. Gitu. Oke, ini sangat menarik ya. Jadi DTTC itu ya kita punya digital transformation itu ya. Isinya adalah mereka yang punya background di pajak tapi juga mengembangkan ilmunya di bidang teknologi juga. Iya, betul. Bisa kita simpulkan ya, sebenarnya teksologis ini awareness-nya tuh udah ada ya Mas di Indonesia. Cuman belum ada yang mengklaim nih jabatan tersebut gitu ya. Kalau kita lihat di job opening juga mungkin belum ada yang namanya teksologis. Belum gitu ada. Ya. Karena memang belum umum digunakan, atau ya orang itu belum bisa self-proclaim dirinya sebagai teksologis gitu. Betul sekali. Mungkin nanti teman-teman Bincang Akademi bisa baca juga, ada artikel yang berjudul "Akankah teksologis menjadi profesi baru pada era sekarang?" Seperti itu, ada di DTC News. Oke, ini menarik banget nih. Kira-kira jawabannya iya atau tidak ya? Silakan dibaca di artikelnya. Iya. Okay. Nah, lanjut nih Mas. Oke. Kita kan tadi sudah bahas tentang teksologis itu apa dan juga di Indonesia itu seperti apa.
Kalau misalnya kita melihat ke depan nih, kita berandai-andai, teknologi sudah ada. Kira-kira untuk menjadi seorang teknologis, skill set apa yang harus seseorang itu butuhkan, dan juga background pendidikan seperti apa, biar kita tuh bisa menjadi seorang teknologis nih, Mas. Jadi kalau kita ngomong tentang latar belakang pendidikan dan juga skill set yang dibutuhkan, pasti ya setidaknya pernah belajar tentang perpajakan dengan background ilmu perpajakan ataupun dengan background ilmu informasi teknologi dalam hal ini sistem informasi. Kenapa sih kok dua hal itu yang memang saya sorot? Ya pertama karena ketika kita melihat dua hal ini adalah sama-sama keilmuan yang progresif. Progresif itu progresnya sangat cepat banget. Bahkan setiap hari itu ada perubahan peraturan ataupun penambahan peraturan. Kalau dalam sisi IT, setiap hari ada perubahan teknologi ataupun penambahan hal-hal baru di internet. Itu pun kita harus bisa memahami dan bisa mempelajari biar kita nggak ketinggalan juga. Dan di sini kalau kita ngomong tentang skill set ya, berarti ini kan kita ngomongin teknikalnya nih. Ya setidaknya orang itu sudah pernah terbiasa dengan pengolahan data, dengan cleansing data ataupun dengan data analytics. Jadi bisa mengambil kesimpulan dari data-data yang didapatkan, dibersihkan ataupun nanti bisa disampaikan kepada yang membutuhkan dari data tersebut, dan juga terbiasa dengan otomatisasi itu tadi sih, proses dari perubahan dari manual sampai ke otomatis itu tadi. Pastinya juga akan membutuhkan sedikit coding itu tadi, dan kita yang mungkin basic bisa belajar dari Excel itu tadi. Soalnya kan Excel itu adalah programming yang paling simple ya. Kita bisa masukkan fungsi ini. Dengan kita masukkan sesuatu, kita minta apa, dia bisa keluar. Jadi nggak bisa pakai fungsi-fungsi yang simple, harus pakai fungsi agak advance. Tapi ya setidaknya itu bisa membantu untuk mencapai level teknologis itu tadi. Sehingga bisa lebih tech geek dibanding teman-teman profesional yang lain. Jadi kalau bisa kita sederhanakan, yang namanya seorang teknologis itu requirements-nya dia perlu memahami pajak, dan dia perlu memahami teknologi gitu ya. Iya. Kayaknya simple, tapi kalau dilaksanain tuh bakal berat banget ya Mas. Iya. Karena dua-duanya itu hal yang sangat berbeda, sangat distinct, dan juga dua-duanya sangat dinamis gitu ya. Kira-kira teman-teman gimana nih? Takut apa tertantang? Seharusnya tertantang ya Mas Raf ya, karena kan kalau kita melihat sekarang nih, course itu sudah banyak bertebaran di internet. Bahkan bukan hanya dari sisi teknologi ya, yang kita ngomongin data analytics ataupun coding ataupun Python dan lain sebagainya, itu mungkin sudah sangat awam ya course seperti itu. Tapi di bidang pajak pun juga ada kan course di bidang pajak terkait dengan mungkin update peraturan ataupun bahkan sampai technical needs untuk kebutuhan pajak kan sudah ada. Pasti sangat terbantu juga seperti itu. Intinya ini informasi, maksudnya field yang sangat aksesibel ya, walaupun mungkin berat ya namanya profesi yang nggak ada yang mudah kan. Jadi ya perlu perjuangan, tapi sangat aksesibel ya. Sangat. Di sisi IT sangat aksesibel, di sisi pajak juga aksesibel. Nah, bisa juga teman-teman bisa ikut nih training-training di DDTC Academy untuk memperkaya pengetahuan pajak teman-teman. Nah, mungkin buat closing statement dari Mas Daniel, ada satu pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman pajak? Oke, kalau dari saya Mas Rafif, profesi teknologis ini ya merupakan peluang profesi ya bagi kita semua, terlebih juga rekan-rekan yang mungkin sekarang sedang berkuliah ataupun sedang mencari kesempatan baru. Ini sangat terbuka bagi teman-teman, di mana sekarang sangat dimudahkan, di mana Mas Rafif sendiri sudah menjelaskan bahwa akses pelatihan ataupun ilmu-ilmu yang ingin didapatkan itu sudah mudah untuk diakses oleh teman-teman. Dan pada akhirnya, semua profesi akan menghadapi tantangan akan hadirnya teknologi. Tinggal bagaimana kita yang bisa mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan, atau kita yang tertinggal oleh zaman. Terima kasih Mas Rafif. Wah, seru banget nih ngobrolnya dari tadi. Dan juga pesannya cukup ngena ya dari Mas Daniel. Thank you banget Mas Daniel atas sharing-sharing hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Nah, jadi teman-teman gimana nih? Tertarik nggak menjadi seorang teknologis? Saya jujur cukup tertarik sih ya, karena ini merupakan suatu potensi yang bisa kita utilize gitu untuk menjadi peluang profesi baru ke depannya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak.